percepatan. Kenapa nggak pakai kelajuan? Ini kan jarak itu kan skalar, kecepatan itu vektor kan ya. Harusnya kan kecepatan itu berafiliasi dengan perpindahan itu kan ya. Harus terikat dengan perpindahan. Kenapa nggak pakai perpindahan di sini? Kalau di sini pakai jarak, kenapa nggak pakai kelajuan? Apakah ini salah tulis itu kan? Nah, itu harus perlu kita pahami juga karena dulu saya juga sempat kebingungan dengan menggunakan mengambil acak gitu. Kadang bilang jarak S, kadang pakai X itu perpindahan, kadang pakai kecepatan, bilang kelajuan kadang itu kan ya. Kalau percepatan nggak pernah karena nggak ada padanannya kan, tidak ada apa namanya yang mendampingi. Tapi kalau jarak ini pendampingnya perpindahan, kecepatan kelajuan. Nah itu kita harus pahami ya bahwa boleh kita mau bebas pakai jarak dan perpindahan itu boleh. Kadang kita pakai jarak boleh, perpindahan boleh. Asalkan hasil ukurnya sama gitu loh. Antara jarak dengan perpindahan kalau diukur nilainya sama, maka kita boleh acak. Mau bilang jarak boleh, mau bilang perpindahan boleh. Kalau jarak dan perpindahannya hasil ukurnya sama, maka efeknya ke sini. Kita boleh pakai kecepatan, bilang kecepatan boleh, bilang kelajuan juga boleh. Nah itu, jadi konteksnya ada di hasil pengukurannya. Bisa nggak kira-kira hasil perpindahan dengan hasil perpindahan dengan hasil jarak itu sama? Bisa nggak? Ukur jarak 10 meter, ukur perpindahannya 10 meter sama, bisa nggak? Ada nggak kemungkinan seperti itu? Ya nanti untuk nanti ada pembahasannya ya. Nah, jadi ini saya sementara tertulis seperti ini dulu, nanti kalian akan paham sendiri. Ya. Jadi jarak dibandingkan dengan waktu, jika tanpa percepatan, artinya kecepatannya konstan, maka setiap waktu, ini waktunya dikasih 15 detik ya, nggak usah lama-lama ya. Jangan sampai berjam-jam, ini kan nanti enggak, grafiknya nghabiskan tempat. Ini sampai 15 detik aja. Nah, ketika setiap detiknya jaraknya itu juga akan menempuh jarak yang sama. Ya, setiap 1 detik maka jarak tempuhnya akan menempuh jarak yang selalu sama. 1 detik pertama 5 meter, maka 1 detik kedua juga 5 meter, 1 detik ketiga juga 5 meter. Karena apa? Kecepatannya konstan. Gitu ya. Karena kecepatannya konstan. Contoh di sini. Ini juga sama, di sini 1 sampai 15 detik. Itu kecepatannya selalu 10 ke atas ya. Enggak ini 13 itu aja, 14 itu kan ya. Ini kayaknya ke 13 nih. Ini 0, 13. 1 detik 13 juga masih. 2 detik 13 kan ya. Detik ke 10 13 juga. Detik ke 15 masih 13 juga. Berarti kecepatannya tetap. Ini kan ya. Nah, itu gampang dipahami. Di sini juga sama. Percepatan terhadap waktu. Percepatannya 0. Dari 0 sampai 15 itu selalu tidak ada percepatan. Nah, dipastikan tidak ada percepatan. Kalau sampai nolnya ini keangkat sedikit aja ke atas, maka grafiknya ini tidak akan lurus, tapi akan miring. Ya, miringnya naik. Ya, kalau ini keangkat aja sedikit ke atas, gitu, nah ke sini, maka grafiknya akan miring ini, miringnya ke atas. Kalau percepatan ini kegeser turun aja sedikit, turun ke bawah ke negatif, maka di sini kecepatannya akan miring.
miring ke bawah, turun seret. Nah, silakan direnungkan. Ya. Nah, itu. Efeknya ke jarak bagaimana? Kalau kecepatan grafiknya miring ke atas, maka jarak ini tidak akan linear perubahannya, tetapi dia gini. Dia gini, seret. Bentar, kasih pen. Dia akan gini. Seret gitu. Nah, itu jika kecepatannya miring ke atas. Itu terjadi jika percepatannya ada di atas 0. Nah, itu. Kalau percepatannya kegeser ke bawah, di bawah sini, di bawah 0, maka grafiknya kecepatan ini akan miring ke bawah. Maka jaraknya, perubahan jaraknya akan seperti ini. Nah, itu. Arahnya ke sana. Lama-lama akan konstan karena sudah berhenti itu kan ya, karena direm. Karena direm. Yang namanya direm itu ya lama-lama akan berhenti gitu. Mana ada ngerem terus jadi mundur kan ya. Kalau direm itu goalnya itu adalah berhenti, endingnya. Kayak gitu ya. Itu sangat mudah dipahami. Silahkan nanti direnungkan. Nah, lalu ini kan adalah karakter dari eh, eh, dari kalau kita melihat eksperimennya ya. Jadi kan ini kan kayak timer kan, detik ya, titik ini jaraknya selalu sama ya. Kemudian dibikin grafiknya ya, bikin grafik pola perubahannya ya. Nah, sekarang karena kita itu kan tugasnya adalah menghitung atau mengukur, maka kita harus cari bagaimana cara ngitungnya. Kita sudah punya apa tadi? Punya perpindahan, kecepatan, perpindahan jarak, kecepatan kelajuan dan percepatan gitu kan ya. Nah, maka dan waktu dibantu dengan waktu tadi kan ya. Sebenarnya waktu nggak tahu apa-apa, dia tahu-tahu dipakai gitu aja kan. Mau dipakai atau tidak, waktu itu nggak mau tahu gitu loh. Gitu loh. Cuma dia dipakai gitu, dilihat seperti kita melihat bulan. Bulan tuh nggak tahu, nggak di bumi ada manusia. Tapi manusia ngelihat bulan ya kan ya. Dan bulannya dipakai untuk perhitungan waktu di bumi gitu kan. Padahal bulan nggak peduli siapa kamu gitu kan ya. Nah gitu. Nah ini kita masuk ke yang berikutnya. Di sini kita mau cari tahu bagaimana pola perhitungannya ketika kita mengaitkan kita punya kelajuan perpindahan jarak, kelajuan kecepatan dan percepatan itu kita ngaitkannya bagaimana gitu. Nah, itu ya. Maka di sini muncul persamaan GLBB. Ya, persamaan GLBB. Persamaan gerak dan geraknya lurus. Ingat ini ada L-nya ya. Kalau nggak ada L-nya namanya GB, gerak beraturan. Kalau nggak ada L-nya berarti lintasannya tidak lurus. Ya, lintasan tidak lurus. Kalau ini lintasan lurus, kalau lintasan lurus berarti bagaimana efeknya? Seperti itu efeknya. Nah, efeknya adalah apa? Jika lintasan lurus dan hanya dua posisi A dan posisi B, ya, posisi A dan posisi B, hanya dua posisi, maka efeknya ini fundamental banget. X ini apa ini? Posisi. Perpindahan ya, perpindahan. Perpindahan. Sedangkan S adalah jarak. Jarak. Maka jika hanya ada dua posisi, A dan B, lalu dari A dan B itu lintasannya lurus, jadi ini faktor L ya, ini larinya ke faktor L ini. Maka bisa kita pastikan bahwa hasil ukur perpindahan itu sama dengan jarak. Atau sebaliknya, jarak yang diukur itu nih angka yang didapatkan akan sama dengan pengukuran perpindahan. Karena lurus kan, perpindahan kan cuma butuh satu buah vektor
vektor lurus gitu kan ya. Kan gitu. Dari A sampai B. Kan gitu. Kita buat vektor perpindahan. Vektor perpindahan yang berupa garis panah itu. Maka vektornya itu praktis akan berada pada lintasan. Nah, itu mudah lah, itu sudah bisa ditangkap lah ya. Nah, makanya ketika guru-guru kalian dulu mengajarkan GLBB, GLB, itu kan, itu kadang bilang jarak, tapi tidak. Lalu kalau bilang kecepatan, bukan kelajuan, itu sah-sah aja, boleh. Karena apa? Lintasannya lurus, ya lintasannya lurus. Nah, hanya saja gurunya tidak menyampaikan seperti itu. Ya, tahu-tahu asal pakai aja. Anak-anak diketahui jarak tempuh sebuah 5 meter per sekon. Waktunya 10 detik, hitung kecepatannya. Nah, itu kan udah repot lagi itu kan ya. Jarak kok ketemu tiba-tiba tanya kecepatan, rumus bagaimana itu kan ya. Selama lintasannya lurus, nah, maka siswa yang cerdas akan tanya, itu lintasannya lurus atau tidak? Nah, itu kan ya. Lah kenapa nak kalau lintasannya nggak lurus? Kalau lurus, maka hukumnya tidak boleh sama antara pindah dan jarak. Nah, kalau lurus boleh, perpindahan akan sama dengan jarak. Nah, itu ya. Tapi saya dulu nggak sampai tanya gitu, karena dulu saya masih jahil, masih jahiliyah. Tentang fisika masih belum terlalu secara karena bukan profesinya, kan dulu masih siswa. Gitu kan. Nah, saya memadari setelah mengajar, waktu masih sekolah, waktu masih kuliah juga belum menyadari, saya cuekin aja gitu kan ya. Peduli amat itu mau kecepatan kayak mau kelajuan, yang penting nggak ngulang kan ya. Kalau mahasiswa kan seperti itu. Apalagi mata kuliahnya fisika dasar, yang mana biasanya SKS-nya besar dan susah malah daripada fisika-fisika yang lanjut. Lebih ketat itu loh, bukan berarti susah tapi lebih ketat. Standarnya itu lebih ketat. Nah, itu kalau perpindahan sama dengan jarak, maka efek ke bawahnya itu akan sama semua. Maka kecepatan sama dengan kelajuan. Karena kan kelajuan itu kan hanya butuh membandingkan. Kalau kelajuan ya, membandingkan jarak dengan waktu. Kecepatan dan perpindahan dengan waktu. Kalau kita ingat dulu cerita ada 2 orang naik kereta api bersama-sama dari Jakarta ke Jogja, yang satunya tiba-tiba tidur sampai Jogja, satunya masih melek sampai Jogja, waktunya sama atau beda? Sama, meskipun pengalamannya masing-masing beda. Satunya pengalaman perpindahan, satunya pengalaman jarak. Punya waktu yang sama. Kan gitu kan ya. Jadi pembagi di bawahnya itu sama. Yang beda adalah atasnya, perpindahan dan jarak. Tetapi setelah dicek hasil ukurnya, anggap saja A ini Jakarta, B ini Jogja. Dari Jakarta sampai Jogja, lurus lempeng, nggak minggok-minggok. Ya, tidak ada sedikit pun tikungan. Lurus, kalau dikasih penggarisnya itu nggak geser. Penggaris yang lurus ya. Nah, maka praktis bahwa nilai perpindahan dan nilai jarak nilainya sama, cuma beda nama. Kayak orang namanya sama, namanya beda, tetapi tingginya sama, berbeda sama, karakternya sama, warna kulitnya sama. Kalau senyum giginya sama, kelihatannya itu kan ya. Nah, gitu. Jadi cuma beda nama, cuma beda orang gitu kan. Nah, gitu. Tapi ternyata kan sama. Kalau kata orang kan, satu orang di bumi itu kan punya 7 orang yang mirip gitu kan ya. Dunia ini kan. Nah, makanya sering ketemu, loh kok ini mirip sama dia ya. Karena siapa tahu itu salah satu dari 7 yang lain. Tuh, kemudian lanjut sekarang. Nah, ini D-nya muncul. Nah, ini VT. Nah, sekarang kita identifikasi di sini. Ada berapa besaran yang muncul? T-nya nggak dihitung ya.
T-nya nggak dihitung. T-nya itu hanya seperti bulan tadi. Ada apa? V. Enggak ada ya. V. Oh, T-nya harus dihitung ya, karena kan masuk perhitungan ya. Maksudnya maksudnya T-nya itu jadi ada yang nggak perlu dihitung ya, karena sama. Ya. Jadi kita punya berapa? Punya 3, yaitu T, V, dan X silahkan, atau T, V, dan S boleh, itu kan ya. Boleh. Yang penting tadi kita paham, ini lintasannya lurus. Lintasannya lurus. Nah, dari kendaraan yang bergerak lurus, kemudian punya kecepatan, maksudnya bergerak ya, kemudian dia sudah menempuh sebuah perpindahan dan sama dengan jaraknya, terus kemudian dibandingkan dengan waktu, maka kita bisa tahu persamaannya. Dari mana? Tadi ingat ada grafik 2, ya, grafik 2. Grafik 2 itu yang ini ya, yang asli, yang ini, yang gerak ya, bukan yang diam ini kan tadi buatan kan. Yang ini, senet. Kita ambil grafiknya, grafik 2, grafik grafik 2. Grafik 2 tadi antara apa dan apa ya? Ini nggak ada tulisannya, cuma ada simbolnya. Antara V-nya tadi apa? Kecepatan boleh, kelajuan juga boleh, kan sama. X dan S kan sama. Antara V dan T. Nah, gitu. Jadi kalau belajar GLB itu kecepatan, kelajuan sama ya. Tapi kalau belajar tentang ngomongin per besarannya beda. Perpindahan dengan jarak sama atau beda? Beda. Gitu. Kecepatan dengan kelajuan sama atau beda? Beda. Itu kalau kita ngomongin per per itemnya tadi kan. Kayak ngomongin orang gitu. Tapi ketika sudah dikumpulin dalam konteks GLB, perpindahan dengan jarak sama atau beda? Sama. Sama apanya? Nilainya sama. Nah, nilainya sama. Kan gitu. Seperti uh, orang tua A dengan orang tua B sama-sama punya anak. Anaknya P dan Q. P dan Q sama nggak? Beda, karena berasal dari orang tua yang berbeda. Tapi setelah kita ukur, nah tadi ya, ketinggiannya sama, berat badannya sama. Kalau di tes matematika, nilainya sama, sak koma-komanya sama. Kalau di tes lari, kenceng-kencengan gitu, sama itu, sak koma-koma detikannya itu sama. Misalkan begitu. Maka kalau konteksnya seperti itu, maka ya sama, konteksnya hasil ukur. Nah, jadi kita punya dasar kapan kita berkata sama, kapan kita berkata beda. Manusia itu sama atau beda? Sama, di mata Allah sama manusia. Tapi kalau dari sisi keimanan diukur, nah beda-beda. Gitu ya. Nah, itu sudah sangat 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 universal ya. Fisika itu memang universal sih. Ilmunya itu bisa digunakan untuk hidup. Ilmunya hidup maksudnya dalam untuk mengukur kehidupan, bukan untuk hidup perlu makan, ya sudah berarti saya harus makan. Bayarnya pakai ilmu fisika ya nggak bisa gitu kan, harus pakai uang gitu kan. Oke, dari grafik ini nanti lihat sendiri itu grafik 2 itu apa yang nggak ada dibandingkan dengan gambar yang di atas, apa yang nggak ada? Hah?
Di atas tadi ada apa nih? Ada V, ada T, ada X, ada S ya. Di sini cuma ada V dan T, berarti kurang apa? Kurang S. Berarti apa? Jarak. Nah, di sini V-nya terukur nih, V-nya kecepatannya bisa dilihat dari speedometer waktunya. Jadi ini seolah-olah seperti ada orang naik motor bawa speedometer. Nah, dia ngelihat speedometer sama ngelihat stopwatch ya. Kalau orang bawa motor bawa speedometer, speedometernya sudah nempel di motor. Orang naik motor bawa stopwatch. Nah, itu loh. Nah, dia di atas motor itu, motornya digas konstan sambil ngelihat T, yang ngeliatin T di stopwatch dan ngeliatin V di speedometernya itu kan ya. Nah, itu. Pastikan lintasannya lurus. Untuk memastikan lintasannya lurus ya motornya jangan sampai belok itu kan ya, dikunci stangnya itu kan. Nah, maka didapatkan bentuk ini. T 1 2 3 4 sampai 100 detik itu kan. Didapatkan grafik V-nya itu sama terus. Konstan. Nah, itu kan. Nah, T-nya kita batasi karena apa? Ya harus berhenti kan motor. Nah, ini kan mobilnya berhenti di sini. Ketika berhenti ya sudah stop. Ketika sampai Jogja, penumpang tadi kan stopwatch-nya di stop, cepret. Nah, stop sampai di sini, stop dihentikan di sini. Berhenti di sini. Stop di sini, stop. Nah, saat stop, mana caranya? Nah, saat stop, maka kan ada jarak yang sudah ditempuh. Karena kan dia punya kecepatan. Dari sini mungkin bergerak dari kota A, lalu V waktu 0. Terus dari Jakarta 0 kan masih. Kemudian keretanya mulai jalan, jedet, nyalakan apa namanya, stopwatch-nya. Keretanya bergerak dengan kelajuan konstan. Sampai Jogja, jebret. Nah, iya. Yang paling bawah. Yang paling bawah satu pas. Yang bawah banget, yang total. Berapa sih buka lu? Maksudnya bisa buka, bisa ketok. Aku lu bisa buka nggak gua? Terus aku tak ngajar sih ya ngerampung sih. Ini kan isi mesinnya sih diisi kayak waktu dari cara konfirmasi loh. Nah, di sini V bisa dihitung itu dengan menggunakan alat penghitungnya itu kan speedometer. Lalu T-nya juga sama. Stopnya berapa? Nah, di sini jaraknya bagaimana? Untuk memahami kenapa jarak ada di situ nanti yang muncul ya. Itu kalian perlu membuka kalkulus. Ya, kalkulus integral namanya. Artinya kalian ketika ini saya buka, saya klik lagi, maka harapannya kalian sudah paham karena apa? Sudah dijelaskan di kalkulus integral.
Karena dulu kalau saya mengajar kalkulus itu saya ajarkan dari kata kalkulus, dari kata integral, yaitu integrasi. Integrasi itu artinya penjumlahan. Apa yang dijumlahkan? Fungsi. Ya, ini fungsi. Ketika fungsi dijumlahkan dari 0 sampai T, maka kita akan mendapatkan sebuah area. Ya. Area ini sebenarnya garis-garis yang berjejer sehingga membentuk sebuah plak, gitu kan ya. Nah, itu. Ini adalah fungsi yang berjejer, fungsi yang berbaris. Nah, luas atau jarak itu didapatkan dari luas area di bawah kurva V. Nah, itu di kalkulus ada itu. Di buku kalkulus itu ada. Nah, itu kalau biasanya kalau di integral itu di integral tertentu ya. Integral yang ada batasnya. Nah, jarak adalah luas areal di bawah kurva V. Nah, lalu kita lihat di bawah kurva V bentuknya apa? Ternyata berbentuk persegi panjang. Kan tinggal kita masukkan luas persegi panjang itu apa? Panjang kali lebar gitu kan ya. Kalau ini bentuknya tegak ya panjang kali tinggi boleh gitu kan ya. Panjang kali tinggi, yang penting 2 dimensi. Maka tinggal kita tuliskan di situ bahwa luas panjangnya adalah T, tingginya adalah V. Maka tinggal masukkan luas atau jarak. Nah, di sini jarak pakainya S, di sini tiba-tiba pakai X. Nggak usah bingung, karena apa? Lurus tadi kan ya. Maka X adalah sama dengan V dikali T. Dibalik sama aja. Hasil kita kan cuma ngambil hasilnya ya. Kalau mau dimaknai ya beda, itu V kali T dengan T kali V beda. Cuma kita nggak di situ konteksnya. Konteksnya adalah hasil perhitungan gitu kan ya. Nah, jadi yang rumus utamanya tuh yang ini. Karena sesuai dengan dasar kalkulusnya. Rumus yang bawahnya itu ada hanya turunan dari rumus atas. Ya, bukan diferensial, bukan turunan diferensial ya, tapi penurunan dari rumus yang atas. Yang ini tinggal dibalik aja, lalu yang ini juga tinggal dibalik aja kan. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan? Tidak? Ya, kalau tidak kita lanjutkan hari Kamis ya. Kita masuk ke soal ini. Nah, gitu. Contoh soal. Tentunya contoh soalnya tidak kemudian cuma pakai satu rumus ya, tapi ini kombinasi antara rumus satu dan rumus yang lain. Rumus. Nah, ini 2 rumus mulai dari mana nanti kita bahas. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ada nggak? Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada kita cukupkan ya. Kita akhiri dengan lawasan bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.